meningkat ibadah suka-sukanya Tuhan buat mereka. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian sabda Tuhan. Sering ku tak
Ajarkan kami untuk kami boleh memahami akan segala rencana kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Ada banyak hal yang kami tidak mengetahui, ada banyak hal yang kami tidak mengerti akan rencana Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami, segala sesuatu itu adalah indah bagi kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kami boleh selalu menyerah diri kepada Tuhan. Kami boleh semakin mendekatkan diri hanya kepada Engkau Bapa. Di akhir-akhir zaman yang seperti ini, dengan kondisi dunia yang seperti ini Bapa, kemana kami pergi, kemana kami lari, kemana kami mencari Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya penolong kami yang setia. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terima kasih kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sudah menaikkan puji-pujian. Biarlah pujian itu boleh menyenangkan hati Tuhan. WL singer musik yang sudah memandu kami, Tuhan Yesus memberkati mereka. Tibalah saatnya bagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan akan berbicara kepada setiap kami melalui hamba-Mu yang Kau sudah persiapkan. Biar otoritas Allah turun atas hamba-Mu dan kami boleh mendengarkan apa isi hati suara Tuhan kepada kami. Terima kasih Bapa. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan. Selama kami mendengarkan firman Tuhan, Tuhan ada bersama-sama dengan kami dan memberkati kami melalui firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudaraku, puji nama Tuhan. Ya, kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menikmati firman Tuhan yang selalu boleh mengingatkan kepada kami apa yang harus kami lakukan. Ya, saudara. Ya, tadi sudah disinggung oleh WL. Rasanya mencekam ya saudara ya, situasi sekarang ini ya, cuaca ekstrim katanya ya, diberitakan katanya sampai tanggal, menurut BMKG katanya sampai tanggal 12 ya, berarti sampai besok. Tapi tidak tahu, itu kan prediksi ya saudara ya. Ya, tapi seperti sudah dibicarakan oleh Ibu Susi, masak sampai wajahnya mau guling ya saudara. Kalau saya kemarin lagi masak, saya ambil air dikunci itu, loh kok goyang, loh kok airnya tumpah. Saya pikir apa ini? Nggak tahunya, gempa. Saya langsung berteriak di rumah, gempa. Saudara terima kasih. Ya, kita diberikan seperti ini aja, horor cuma berapa menit ya kemarin itu? 1 menit ada? Berapa? Iya, hanya nyok gitu ya saudara. Waduh, rasanya saya tinggalnya di perumahan ya saudara. Jadi semua berhamburan keluar semua saudara ya. Ya, di kami dengan cucu 3 semua pegang satu-satu. Ya, saya kebetulan sedang masak saudara. Jadi saya pikir tidak apa-apa saya masak, kalau ada apa-apa gempa susulan lagi saya tinggal lari keluar karena ada pintu samping di luar ya saudara. Tapi puji Tuhan ya, itulah saudara yang Tuhan izinkan. Pagi ini kita bersyukur setelah kita dikejutkan ya oleh berita gempa yang betul-betul kami merasakannya. Jadi bukan kami mendengar, tetapi kami ikut merasakannya. Kejadiannya padahal pusatnya di Malang sana ya. Kasihan saudara ya, mereka yang tinggal di Lumajang, di Malang Selatan, besan saya. Maksudnya itu mertuanya Dede, tahu ya? Dede keponakan saya itu rumahnya setengah hancur saudara, karena berapa kilometer hanya dekat dengan pantai apa itu, daerah Bantul. Siapa yang tahu di sini daerah Bantul. Saya juga sempat menanyakan kepada Ibu Nani bagaimana di Kediri
ya, karena saya juga melihat di FB Kediri katanya juga ini, tapi Ibu Nani jawabnya tidak apa-apa, ya saudara. Ya itulah keadaan gempa ya saudara ya. Setiap bencana yang terjadi menunjukkan itulah kekuasaan Tuhan dan itulah kedahsyatan Tuhan, dan perlindungan hanya ada di dalam tangan kuasa Tuhan. Ya, kita hanya baru dikejutkan dengan sedikit itu aja, kita rasanya sudah ya takut gitu ya saudara ya. Apalagi kalau terguncang sampai 5 menit 10 menit, ya ini tidak ada potensi tsunami ya saudara ya. Puji syukur. Ya, tetapi itulah sekali lagi kedahsyatan Tuhan dan kekuasaan Tuhan melalui semua yang terjadi ini, mengingatkan kepada kita semuanya, ya, mengingatkan kepada kita semuanya supaya apa saudara? Ayo, di akhir-akhir zaman ini Tuhan sudah menunjukkan beberapa hal yang sudah terjadi, baik itu virus, bencana alam, dan kita tidak tahu apa-apa lagi yang akan terjadi saudara. Kita tidak tahu. Firman ujian yang terakhir, ajarku memahami semua yang terjadi. Ajar aku memahami untuk mengerti rencana Tuhan. Saudara, satu-satunya dalam situasi kondisi yang seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kemana kita harus lari dan berseru? Hanya satu-satunya kepada Tuhan. Kita mau semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kalau toh itu kita harus mati saudara ya, dalam bencana atau apapun, ya saudara, itu urusannya Tuhan. Tetapi kita aman di dalam Tuhan. Tuhan mendapati kita tetap setia, Tuhan mendapati kita tetap terus mendekatkan diri kepada Tuhan, tidak semakin menjauh. Ada masalah, ada persoalan, ada pandemi, ada ini itu saudara yang terjadi dalam dunia ini, semakin kita menjauh. Jangan saudara, tetapi marilah kita mau semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan saudaraku. Minggu yang lalu kita sudah merayakan Paskah sekalipun dengan sangat sederhana. Ya, kita tahu saat ini dia sudah bangkit, dia sudah hidup. Saudara, sebelum dia kembali kepada Bapa di sorga, ya dia ada di bumi ini, ya, untuk sekian hari lamanya, atau persisnya 40 hari sebelum dia naik ke sorga. Nah, sedang apakah Tuhan Yesus di bumi sebelum dia naik ke sorga? Firman Tuhan mengatakan bagaimana Yesus menampakkan dirinya kepada siapa saudara? Kepada murid-muridnya. Ya, saya sering mengatakan siapa murid-muridnya? Murid-muridnya itu adalah saudara dan saya. Ya, Tuhan tidak menampakkan kepada kita. Memang tidak menampakkan kepada kita ya saudara ya. Saudara, tetapi menampakkan dirinya kepada murid-muridnya 2000 tahun yang lalu. Mengapa? Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa Yesus harus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Kenapa Yesus harus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya? Nggak usah bohong, nggak usah menampakkan diri lah, diam-diam aja lah. Tetapi kenapa skenario dari Allah Bapa memang dibuat seperti itu? Supaya apa? Kenapa harus dia menampakkan dirinya? Satu, untuk membuktikan bahwa apa saudara? Kuburnya itu kosong. Kuburnya kosong. Yang tadinya ada mayatnya. Betul-betul Tuhan Yesus itu mati di kayu salib. Ya, betul-betul dia mati saudara. Dan dikubur, dimasukkan ke dalam kubur, dan benar-benar sekarang kuburnya kosong. Loh, kemana kalau begitu? Saudara, ya, Yesus telah bangkit, dia hidup dan bangkit, membuktikan bahwa kuburnya kosong. Ya, puji nama Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, saudara, kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus menampakkan dirinya. Dan kepada siapa orang yang pertama kalinya Tuhan menampakkan dirinya? Kira-kira siapa yang bisa menjawab ini saudara? Kepada siapa Tuhan menampakkan dirinya? Orang yang pertama kali Tuhan Yesus menampakkan dirinya. Laki-laki atau perempuan dibaca sudah? Perempuan. Hah? Kenapa kok perempuan?
Wah, sekarang wanita keren ya saudara ya. Keren sekarang wanita. Mengapa Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada seorang perempuan wanita? Bukan kita menyepelekan pria atau laki-laki, tidak. Tapi semua yang tertulis di dalam Alkitab ini tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Wah, dikarang aja kok seorang wanita. Tidak saudara, itu memang terjadi seorang wanita. Nanti kita akan melihat kenapa kok seorang wanita ya saudara ya. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 20. Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-11 sampai 18. Saya akan membaca secara keseluruhan. Ya, Injil Yohanes, saudara dapat melihatnya di layar LCD. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-11 sampai ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." 16. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya, dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." 18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Amin. Puji nama Tuhan. Jadi seorang apa? Laki atau pria? Wanita ya. Namanya siapa? Maria Magdalena. Saudara, Maria Magdalena berada dekat kuburnya Yesus. Ya, istilahnya itu pada hari ketiga minggu pagi, nyekar istilahnya gitu ya. Zaman sekarang istilahnya adalah nyekar Maria Magdalena ini. Ya, namun pada saat dia ke kubur Yesus, dia menangis, saudara. Nangisnya kenapa, saudara? Nangisnya karena dia sedih hatinya. Hatinya sedih. Mengapa Maria Magdalena menjadi sedih? Karena dia tidak melihat lagi mayat Yesus. Dia menjenguk ke dalam, loh, kok tidak ada mayat Yesus? Dia beranggapan apa, saudara? Bahwa mayat Yesus itu apa, saudara? Dicuri oleh orang. Saudara, itulah anggapan Maria. Itulah anggapan Maria. Loh, mana Yesusku? Dia dicuri sama orang. Dia tidak ada lagi. Kuburnya kosong. Ya, saudara. Nah, saudara, ketika itu juga Yesus menampakkan dirinya kepada Maria. Apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi, saudara? Cerita ini bukan asing lagi loh buat kita. Semua sudah tahu ceritanya. Tetapi sampai sedalam apa, sampai sebagaimana pengertian kita tentang cerita ini, saudara, sangat indah sekali.
Ya, puji nama Tuhan, saudaraku. Ya, mungkin saya akan bagi dua, ya, tidak akan saya selesaikan semuanya karena mengingat sudah di-share dalam WA group. Setelah ini akan diadakan kegiatan pasca untuk sekolah minggu. Tetapi saya lihat sekolah minggunya banyak yang nggak datang nih ya saudara. Nggak tahu sekolah minggu nanti bagaimana, apakah ada lomba paskanya atau bagaimana, saya nggak tahu ya. Tetapi pagi hari ini firman Tuhan saya kemas menjadi dua, ya, yang sebagiannya minggu depan. Ya, baik saudara. Apa yang terjadi ketika itu juga Yesus menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena? Dalam ayatnya yang ke-16 tadi sudah kita baca, Tuhan Yesus menyapa, Tuhan Yesus memanggil, menyapa dengan suaranya yang lembut, Maria. Sapaan yang penuh dengan lemah lembut, sapaan yang penuh kasih. Namun sapaan Maria itu juga sempat menggetarkan hati dari Maria. Ya, ketika nama Maria disebut, Maria, ada satu ikatan, ada satu kontak batin antara Maria dengan Yesus. Saudara, siapa Yesus? Siapa Maria? Kita tahu Yesus adalah Tuhan. Maria adalah seorang wanita. Tapi kenapa kok ada ikatan batin, ada kontak batin antara Yesus dan Maria? Saudara, kisah ini mempunyai arti rohani yang sangat dalam sekali. Dan kalau kita bawa pada kondisi yang sekarang, ini mempunyai rahasia, mempunyai arti yang sangat dalam yang harus kita mengerti. Nah, disinilah saya berkata, cerita ini saudara semua sudah tahu. Tetapi sampai sebagaimana sejauh mana pengertian kita akan siapa Yesus, akan siapa Maria. Saudara, sekali lagi saya katakan bahwa cerita ini mempunyai rahasia dan arti yang sangat dalam untuk kita pahami. Pujian tadi, ajarku memahami segala rencanamu. Ya, saudara yang kekasih, apa maksudnya? Saudara, ya saya tidak akan mengajar dengan ilmu yang terlalu tinggi-tinggi, saudara. Saya harus menyesuaikan dengan jemaat, ya saudara. Wanita dalam pengetahuan eskatologi. Nah, saudara, kalau saudara belajar, ini ada saudara Nesti di sini, ada Bapak Pendeta Muda Elevati, ya. Nah, mereka belajar teologi, ya. Mereka tahu apa itu eskatologi. Eskatologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang akhir zaman. Sebenarnya setiap jemaat di sini perlu, saudara, ya, mempelajari eskatologi, ilmu yang mempelajari tentang akhir zaman, supaya kita tidak buta, supaya kita tahu, bagaimana nanti ya, bagaimana persiapan kita ya, bagaimana nanti tanda-tandanya ya, bagaimana apa yang harus kita lakukan ya, menghadapi detik-detik akhir zaman ini bagaimana ya. Ini pelajaran ini harus kita pelajari setiap jemaat. Suatu saat kita akan memprogram pelajaran ini ya, saudara ya. Puji nama Tuhan. Sekarang saudara, sekali lagi wanita itu adalah pengetahuan eskatologi yang mempelajari akhir zaman. Wanita dalam konteks ini adalah lambang sebagai gereja Tuhan. Loh, kok bukan laki? Saudara, kalau dalam pernikahan biasanya itu diutarakan ya, bahwa wanita itu adalah sebagai lambang gereja Tuhan, ya, atau umat Tuhan. Wanita itu adalah sebagai lambang, sekali lagi saya ingatkan, gereja Tuhan atau umat Tuhan. Nah, sekarang saudara, apa aplikasinya? Apa yang dimaksud ini, saudara? Nah, mari kita akan memperdalam Mazmur 94 ayat yang ke-14. Di sini kita akan melihat siapa gereja Tuhan, siapa umat Tuhan. Mazmur 94 ayatnya yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab
Tuhan tidak akan membuang umatnya. Amin ya saudara ya. Dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Amin saudara. Amin. Jadi umat Tuhan, Tuhan tidak membuang umatnya, Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya. Sekarang umatnya itu siapa saudara? Umatnya itu adalah saudara dan saya. Ya, kalau dalam PB Perjanjian Baru ini Mazmur ya. Kalau di dalam Perjanjian Baru, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau, dan sekali-kali aku tidak akan meninggalkan. Aku tidak akan membiarkan dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Itu dalam Perjanjian Baru. Puji nama Tuhan. Sekarang kita akan masuk lagi ke dalam siapa yang dimaksud dengan umatnya, bagaimana dengan umatnya. Tadi saya sudah katakan bahwa umatnya itu adalah saudara dan saya. Tetapi benarkah itu? Mari kita akan membuktikan sama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan. Ulangan 32 ayat yang ke-9 dan 10. Siapa umatnya dan bagaimana umatnya? Siapa saudara dan saya? Bagaimana saudara dan saya? Ya. Ulangan 32 ayat yang ke-9 dan ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi bagian Tuhan ialah siapa saudara? Umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. 10 saudara ya. Didapatinya dia kecil saudara ya, bukan dia besar. Didapatinya dia, artinya saudara dan saya, di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan awan padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Amin saudara. Haleluya. Ya, umatnya adalah gereja Tuhan. Jadi arti dari ayat ini, umatnya saudara dan saya atau gereja Tuhan itu saudara dikatakan dikelilinginya, diawasinya, dijaganya seperti biji matanya. Dan inilah janji Tuhan kepada kita. Ya, itu kalau dalam Perjanjian Lama. Semua diaplikasikan juga di dalam Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Baru, kalau kita baca dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 dan 10, bahwa kita ini adalah umat pilihan Allah, milik kepunyaan Allah sendiri. Ya, dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dan 10. Jadi saudara, kita ini bukan miliknya siapa-siapa. Kita ini adalah miliknya Tuhan. Kita ini adalah umatnya Tuhan. Kita ini adalah bagiannya Tuhan. Jadi Tuhanlah yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Sepertinya mungkin kita berkata, oh Tuhan kenapa aku begini? Oh Tuhan kenapa aku begitu Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan aku harus melihat, menimpa dan merasakan ini semuanya? Saudara, apa yang Tuhan izinkan? Proses. Tuhan izinkan. Tuhan tetap mempunyai maksud dan rencana yang indah. Ya, saudara yang kekasih, dikelilinginya, diawasinya, dijaganya seperti biji matanya. Dalam Perjanjian Baru dikatakan bahwa kita ini miliknya Allah, umat pilihannya Allah. Dan sampai kepada saat ini kita adalah miliknya Allah. Amin saudara? Amin. Kalau kita miliknya Allah saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, secara manusia memang kita takut. Semua orang takut dengan kematian. Tetapi ingat saudara, di balik kematian itu ada satu kehidupan yang kekal bagi setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Puji nama Tuhan saudara ya. Jadi sampai kepada saat ini saudara, janjinya itu adalah untuk kita. Kita dikelilingi, kita diawasinya, kita dijaganya seperti biji matanya sampai kepada saat ini. Bahkan untuk selama-lamanya saudara. Mari kita akan melihat saja. Benarkah apakah Tuhan mengelilingi kita?
Benarkah apakah Tuhan itu tetap mengawasi kita? Benarkah bahwa kita dijaganya seperti biji matanya? Sampai kapan kita dijaganya seperti itu? Kita buktikan sama-sama. Mazmur 125 ayat yang kedua. Mazmur 125 ayat yang kedua. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling siapa saudara? Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini adalah bukti, ini adalah janji Tuhan, ini adalah bukti Tuhan kepada kita, ya, sampai saat ini dan sampai selama-lamanya. Dan inilah yang Tuhan berikan kepada kita atas orang-orang yang percaya. Puji nama Tuhan, saudara. Saya tidak tahu pada waktu akhir tahun siapa yang mendapat ayat ini, Mazmur 125 ayat yang kedua. Oh, sangat indah. Saudara, semua ayat itu indah, saudara, ya. Saudara, semua ayat itu indah. Dijaganya kita sampai selama-lamanya. Kalau minggu kemarin kita membagikan puji-pujian, saya percaya bukan sebuah ayat saja yang dapat memberikan kekuatan kepada kita, tetapi melalui pujian apapun yang saudara-saudara ambil, itu adalah berkat dari Tuhan. Kita tidak bisa pilih-pilih. Saudara, kesaksian saya singkat, saya inginnya mengambil pujian, waktu saya mempersiapkan, Tuhan, kalau bisa pujian ini buat saya perlu pujian ini, bagus sekali ya Tuhan. Saya kepingin pujian ini nanti saya yang dapat. Saudara, waktu mengambil memang kita harus berdoa ya saudara, ya. Tapi ingat saudara, semua pujian itu bagus dan semua tepat untuk kita. Hanya Tuhan yang tahu dengan persis dan tepat siapa kita. Bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Saya mendapat pujian, hatiku percaya. Apa itu? Oh Tuhan yang apa itu? Oh Tuhan mendengar seru doaku. Itu ya saudara. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memberkatiku. Atasnya juga indah saudara. Tuhan mendengar semua seru doaku. Tuhan menjawab semua doa permohonanku. Saya bersyukur, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan pujian ini buat saya. Hanya Tuhan yang dapat memulihkan keadaan saya. Tuhan yang dapat memberkati saya. Tuhan ajaib. Saya yakin dan percaya semua kita mendapatkan puji-pujian yang indah sekali. Ya, puji nama Tuhan saudara yang terkasih. Pegang. Loh, pujian ini kok kuno, elek ini, saudara. Jangan lihat kunonya, saudara. Jangan lihat lamanya pujian itu, tetapi kata-kata liriknya itu, saudara. Perhatikan, semua akan memberkati kita, ya. Haleluya. Saudara, kalau Tuhan berkata, aku menjaganya, umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya, dan ini adalah janji Tuhan, dan ini adalah tindakan Tuhan atas kita, atas saudara dan saya. Sekarang yang menjadi masalah ini, saudara, ini yang menjadi masalah. Apa saudara kira-kira masalahnya? Apa sekarang respon kita? Apa yang kita balas buat Tuhan? Wiswayai Tuhan memang harus menjaga aku, Tuhan harus memberkati aku. Bagaimana respon kita? Minggu yang lalu kita harus mengenal Dia. Kita harus ada hubungan. Kita harus mengenal Dia siapa Yesus.
Saudara, Tuhan tidak pernah menuntut apa yang tidak bisa kita lakukan. Paling tidak, sebagai anak Tuhan, marilah kita mau mengucap syukur atas segala kebaikannya. Mengucap syukur, saudara, mengucap syukur. Setiap hari kita harus mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Mungkin saudara akan kali itu bertentangan dengan hati kita dan pikiran Tuhan. Loh Tuhan, saya menghadapi ini kok saya harus mengucap syukur. Saya harus melihat begini Tuhan. Saya harus merasakan begini Tuhan. Kenapa kok Tuhan minta saya mengucap syukur? Gimana kok Tuhan? Firman Tuhan katakan, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Apapun itu keadaannya, ada berkat atau tidak, saudara mengalami sakit atau sehat, semua saya ingatkan sebagai gembala sidang. Mari saudara belajar kita mengucap syukur untuk tidak protes kepada Tuhan. Tuhan, engkau salah Tuhan. Kenapa engkau mengizinkan aku seperti ini? Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah bisa dipersalahkan oleh keadaan dan siapapun juga. Yang salah itu kira-kira siapa saudara? Kita. Mari disitulah kita mau mengintrospeksi diri kita. Kita bertanya kepada Tuhan. Tuhan itu cinta kepada kita. Begitu kita mau mengintrospeksi, memeriksa diri kita. Oh Tuhan, aku sudah salah, aku sudah keliru, aku sudah berbuat ini dan itu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan dengar saudara. Tuhan senang pengakuan kita. Dan disitulah saudara, Tuhan akan mengangkat kita. Saudara, ya, mari kita mengucap syukur atas segala kebaikannya. Kita mau semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Loh, gimana Ibu Den? Gimana saya mau mendekatkan diri? Saya sibuk. Saya susah Tuhan. Saya banyak pergumulan Tuhan. Gimana saya mau mendekatkan diri? Ya apa caranya ya saudara? Saudara, sekali lagi saya berulang, Tuhan tidak pernah menuntut apa yang tidak bisa kita lakukan. Ya, kita mendekatkan diri dengan apa saudara? Setia beribadah kepada Tuhan. Perkecualian kalau kita bepergian atau kita ada mendapat halangan atau apa, Tuhan tahu semua itu. Ya, dihimbau dari BKAG juga untuk sementara kita tidak usah pergi-pergi, apalagi ke daerah Malang, ke daerah Bali, karena apa? Gelombang lautnya tinggi dan cuaca apa itu namanya itu jelek, saudara ya. Ya, tetapi bukan berarti kemudian kita takut. Ya, tetapi kita tetap yakin penyertaan Tuhan. Tetapi kita tidak boleh juga, bos, gak apa-apa. Kita harus pakai hikmat dan kita harus bertanya kepada Tuhan. Ya, saudara. Jadi saudara, kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara apa? Dengan cara kita mau setia beribadah kepada Tuhan. Memang ini masa pandemi, saudara ya. Hari Senin yang lalu saya mengikuti fellowship acara Paskah hamba-hamba Tuhan MD Jati Bali, sekalipun secara Zoom. Di situ hamba-hamba Tuhan menceritakan banyak sekali efek dan dampaknya dari pandemi ini. Bukan hanya GBIS Hermon, saudara. Gereja-gereja yang besar apalagi. Wow, banyak sekali dampaknya, saudara. Bapak Pendeta Stefanus Pandaan menceritakan, waduh gimana, banyak sekali dampaknya. Terutama dalam hal keuangan gereja, saudara. Di situ dikupas. Tetapi bagaimana? Tetap kita harus mengucap syukur kepada Tuhan, apapun itu. Hamba-hamba Tuhan yang sepertinya dalam pandemi ini, waduh saudara, kita tetap harus bersyukur. Ya, Tuhan tidak akan memberi sampai
hamba Tuhan itu tidak bisa makan. Tidak. Saudara, tetap kita sehat. Hamba-hamba Tuhan yang saya ketemu dalam Zoom itu, semua lemu-lemu ya, termasuk saya. Ya, saudara ya, yang penting adalah kita sehat. Saudara, setiap beribadah dan ada selalu hubungan dengan Tuhan. Nah, ini juga yang penting, saudara. Hubungan kita dengan Tuhan, ada persekutuan dengan Tuhan melalui doa. Doa itu berarti kita ngomong-ngomong sama Tuhan. Melalui pembacaan kita dengan firman Tuhan, itu berarti kita mempersilahkan Tuhan untuk ngomong-ngomong kepada kita. Melalui pujian. Saudara, satu hari berapa kali memuji Tuhan? Jangan cuma satu kali, saudara. Saudara mandi memuji Tuhan boleh. Saudara di mobil putar kaset, nah itu saudara juga memuji Tuhan. Silahkan saudara. Jadi ada persekutuan, ada hubungan kita dengan Tuhan. Seperti pada pagi hari ini sakramen perjamuan kudus yang akan selalu mengingatkan kepada kita dan yang akan selalu menjadi peringatan kepada kita betapa Tuhan Yesus mengasihi kita semua melalui tubuh dan darahnya. Disitulah kita diingatkan Tuhan Yesus mengasihi kita. Respon kita bagaimana? Apa yang kita balas? Ayo kita pun mau mengasihi Tuhan dengan segenap kehidupan kita, dengan apa yang bisa kita buat selagi ada kesempatan. Mari kita mau melakukan sesuatu buat Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya berhenti berbicara, tetapi Allah Roh Kudus akan tetap terus mengingatkan kepada kita semuanya. Kita baca musik untuk lama ke depan. Kita akan menaikkan satu pujian karya terbesar, kasih yang terindah. Yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, yang mulia, hanya kutemukan di dalam-Mu, Yesus. Pujian dari hatiku setiap waktu. Perjamuan kudus ini biasanya saudara dapat anggur ya dan hosti yang terpisah. Menurut saya sepertinya itu merepotkan saudara ya. Kita mesti buka hostinya, kita mesti buka anggurnya. Sekarang saya ubah ini, dan tapi ini saya masih uji coba. Kalau saudara
bisa, saya akan melanjutkan untuk saya masih membeli separuh ini saudara ya. Jadi begitu saudara buka nanti pelan-pelan saudara ya bukanya ya, jangan gledek. Kalau saudara terlalu keras nanti anggurnya bisa ikut tumpah. Jadi pelan-pelan. Buka pertama itu nanti saudara dapat hostingnya. Setelah itu baru saudara buka lagi anggurnya, gitu ya. Mari kita akan menaikkan pujian ini sekali lagi dan saya minta nanti saudara Irwan Cikwa untuk kita di dalam doa. Kami bersyukur pada pagi hari ini, Haleluya. di mana Tuhan telah menyatakan firman bagi kami bahwa Engkau telah bangkit dari antara orang mati. Engkau menampakkan diri kepada orang-orang yang Engkau kasihi, pada Maria dan pada Petrus dan kepada rasul-rasul yang lain, pada murid-murid yang pada waktu itu. Tuhan telah menyatakan diri bagi kita bahwa Engkau telah bangkit dari antara orang mati, meyakinkan kami bahwa Engkau telah bangkit dari antara orang mati. Engkau telah memberikan dirimu bagi kami, Engkau menunjukkan kasih dan setia Tuhan bagi kami, bahwa Engkau Tuhan menunjukkan kekuasaan untuk mengalahkan maut dan menunjukkan kasih untuk dunia. Terima kasih Bapak buat firman bagi hari ini. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu mengasihi Engkau, seperti Maria Magdalena. Seperti Tuhan Engkau jadikan kami menjadi Tuhan, menjadi wanita-wanita yang selalu menyambut Engkau, selalu mencari Tuhan dalam setiap waktu, dalam keadaan apapun. Tuhan melibatkan Engkau, karena Engkau lah yang kami cari dalam hidup ini. Engkau yang menjadi satu-satunya menjadi penolong kami, Engkau yang menjadi jalan dan kebenaran dalam kehidupan kami, yang menyelamatkan kami. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih melalui kedalam kita, melalui penampakan dirimu bagi orang-orang yang mengasihi. Engkau menyatakan kuasa, memulihkan iman kami, menyatakan kekuatan bagi dalam kehidupan kami, bahwa Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang sanggup menolong kami dalam keadaan-keadaan yang saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Saat ini kembali kami lagi dalam perjamuan kudus ini.
Tuhan berkati dalam perjamuan kudus ini, sehingga menjadi kami mengingatkan kami kembali pengorbanan kasih Tuhan di atas kayu salib, maka telah menyelesaikan di atas kayu salib segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami pada pagi hari ini melayakkan setiap kami. Jika ada barang sesuatu dalam hati dan pikiran kami kepada sesama kami, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak kami, kepada orang tua kami, Tuhan lepaskan kami dari segala pengampunan. Engkau yang mengampuni kami. Terima kasih Bapa. Layakkan setiap kami. Tuhan juga berkati hamba-Mu, Ibu Gembala kami, beri iman dan kuasa dan kesehatan, tambah-tambahkan kasih dan karunia Tuhan dalam pelayanan hamba-Mu. Terima kasih Bapak. Kami masuk dalam perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Kita menaikkan pujian ini, karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah ada yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau bukan aku, ini karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku. Bukan pelan ya. Guru-guru sekolah minggu di belakang sudah siap, saya belum melihatnya. Apakah masih ada acara sekolah minggu? Perjanjian kita nanti hanya ibadah saja, lombanya nanti setelah ini kalau memang jadi. Sudah ya? Saya belum lihat guru-guru sekolah minggu masuk dalam ruangan. Baik, mari kita tundukkan kepala dan kita angkat hosting ini lebih tinggi dari kepala kita. Kalau ada yang cacat, saudara, dapat saudara ambil lagi. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur berterima kasih waktu yang Tuhan berikan kepada kami, di mana pada pagi hari ini kembali Tuhan kami boleh bersekutu melalui sakramen perjamuan kudus ini. Bapa, sucikan, kuduskan kami, layakkan kami untuk kami boleh masuk di dalamnya.
Terima kasih Bapa, kita mendengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku." Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apakah saudara yakin bahwa roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Dan saat ini juga Tuhan, kami mengangkat cawan anggur yang sudah diberkati ini Bapak. Kami yakin dan percaya ketika kami meminumnya Tuhan, mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan liburkan, yang lemah Tuhan kuatkan kami, yang menghadapi masalah, persoalan, pergumulan, Tuhan Yesus berikanlah jalan keluar dan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kita mendengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, apakah saudara yakin bahwa cawan anggur yang diberkati ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat sakramen perjamuan kudus ini yang sudah memberkati kami. Terpujilah namamu Bapa di dalam surga. Kami yakin ada satu perubahan, ada satu kekuatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Terpujilah namamu Bapa. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, sebelum kita mendengarkan beberapa pengumuman